Om Swastiastu. Selamat malam semeton Hindu senusantara dimanapun Anda berada. Hari ini saya putuskan kembali untuk muncul untuk menggugah lagi dan mengarahkan lagi pergerakan perjuangan kita dengan tetap satu tujuan kita, yaitu mengusir sampradaya transnasional ini dari Hindu di Nusantara. Akhir-akhir ini kita sudah banyak juga belajar bagaimana di agama lain, saudara kita di agama lain yang juga memiliki permasalahan dengan masuknya ajaran luar, yang paling dekat dengan kita adalah mereka mempermasalahkan wayang. Itu adalah budaya Nusantara, dan saudara kita yang umat Muslim pun tidak terima dengan cara begitu. Inilah cara-cara yang begini ini yang mereka rusak. Lihat video yang terakhir, mereka masih merayakan, kalaupun itu di asramnya. Lihat mereka pakai udeng putih bin Sada, baju putih, lalu tunggang-tungging setelah itu. Dan yang disembah adalah patungnya Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ini tetap terjadi dan tetap kita harus berjuang. Panjang perjuangan kita semeton, jangan lupa, karena mengakarnya sudah terlalu dalam selama ini. Baik, hari ini saya akan update beberapa hal tentang pergerakan kita yang kalau saya runut sejak saya tidak muncul lagi di video saya di September tahun lalu, banyak sekali tentunya sudah terjadi perubahan. Yang ada sekarang adalah beberapa pemikiran dari orang-orang sok bijak yang mengarahkan bahwa urusan hukum ini adalah perebutan kekuasaan. Tidak benar sama sekali, dan bukan juga saling gugat. Ini adalah menggugat. Jadi di siaran pers kemarin yang habis di Pengadilan Negeri Jakarta Barat kita lakukan, kami mengambil inisiatif untuk langsung memberikan update-nya. Jelas, ini bukan gugat-menggugat, ini menggugat. Menggugat apa? Menggugat sekelompok orang yang menyatakan diri sebagai pengurus sah PHDI, sementara kita sudah sahkan di MLB. Itu yang pertama. Yang update-nya, yang kemudian update-nya dari 3 kali sidang sejak pertama, memang tidak pernah para tergugat ini muncul. Namun video ini saya buat khusus juga terkait hal tersebut agar nyampe kepada Pak Jokowi bahwa umat Hindu di Nusantara sekarang ini sedang bersih-bersih memurnikan PHDI. Untuk itu Pak Jokowi dan juga para pembantu Bapak, para menteri itu harus memperhatikan suara umat Hindu di Nusantara. Banyak suaranya memang, tapi harus mampu mencerna yang mana yang akan dan ingin mempertahankan Hindu seperti halnya Hindu ini sebagaimana adanya. Ini adalah proses pemurnian. Jadi PHDI hasil mahasabah luar biasa menggerakkan proses pemurnian Hindu di seluruh Nusantara ini dengan beberapa provinsi yang tetap pageh untuk bisa menjadi garda terdepan di luar Bali. Namun tentu semeton kita, para pejuang top kita di Bali, tidak tinggal diam untuk memurnikan PHDI di Bali. PHDI di Bali itu 80% dari seluruh umat Hindu di Indonesia, di Nusantara ini. Jadi langkah yang diambil, yang tentunya kami restui sebagai PHDI pusat, adalah membuat
PHDI Bali dan PHDI kabupaten kota, 9 kabupaten, 8 kabupaten, 1 kota di Bali yang mewujudkan PHDI murni. Tagline kita satu, Semeton-semeton pejuang di Bali, menawarkan kepada para pengurus PHDI saat ini, ikut atau kami tinggal, bus kita udah berangkat. Kemudian itu udah mulai, Provinsi Bali sudah hampir menyelesaikan, sudah 80% selesai kepengurusannya. Buleleng sudah 99% selesai kepengurusannya. Sampai tadi malam laporan ini, sampai hari ini barusan maksudnya. Lalu kemudian Bangli sudah selesai, juga sudah di atas 80%. Karangasem diterima oleh Pak Wakil Bupati, Matur Suksmo Pak Wakil Bupati, menerima semeton-semeton para pejuang pergerakan di Karangasem untuk dengan pesan yang sangat bagus, yaitu ayo murnikan Suksmo. Lalu Denpasar, Badung top Pak Adiwene sudah menggerakkan semuanya dengan semeton yang lain. Denpasar dengan Jokawi yang bergerak dengan cepat juga. Lalu Tabanan besok akan ada rapat di sana, Jembrane juga sudah bagus bergeraknya. Jadi 1 provinsi dan 9 kabupaten kota di Bali sudah bergerak untuk memurnikan. Himbauan kami kepada para pengurus kabupaten kota PHDI yang sekarang ada, mulailah berpikir dengan cermat kemana arah dari tujuan dan pergerakan ini. Sudah jelas kami ingin memurnikan, sehingga Anda diminta untuk membuat keputusan ikut gerakan ini atau kami akan tinggal. Jadi Bali akan kita tuntaskan sebagai pulau dengan penduduk paling banyak. Kemudian kami sudah menyiapkan Lombok, sudah beberapa kali rapat kita. NTB dengan adanya kasus yang menimpa ketua PHDI saat ini, itu tidak ada urusannya dengan kita kasusnya, tapi berkasus dengan yang lain, sesuai dengan ADART yang sudah tidak lagi layak tentunya menjadi ketua, maka sudah kami siapkan SK dan sudah bertanda tangan SK-nya untuk memastikan pelayanan umat di NTB oleh PHDI tetap berjalan. Pada saat bersamaan pemurnian harus dilakukan. Itu kami lakukan untuk NTB setelah Bali ini bergulir. Jadi inilah yang terjadi untuk proses pemurnian. Nah, sementara yang lain, apa yang terjadi yang lain? Adalah beberapa hal yang juga layak Semeton Industri Nusantara ketahui. Saya dapat bocoran yang cukup kalau istilahnya A1 atau cukup real, bahwa kelompok yang dipimpin oleh Pak Wisnu Bawatenaya itu tentu ketemu dengan Pak Menteri Kumham. Itu hal yang dibanggakan tentunya, itu kan ya. Namun ada hal yang perlu dipertanyakan juga, informasi yang masuk ke kita, kok bisa ya hari Sabtu ada pejabat, salah satu pejabat dari Kumham bertamu ke rumah Pak WBT di Cijantung sana. Ini hal yang mesti mendapat perhatian juga dari Pak Jokowi. Jadi video ini saya harap akan nyampe ke Pak Jokowi, karena ya kita juga ada lingkaran-lingkaran yang ada dekat di sana. Jadi saya akan kirim video ini, semoga bisa ditonton oleh Pak Jokowi. Di samping tentu saya pasti akan tag Pak Jokowi di Facebook dan di Twitter Pak Jokowi dengan video ini, agar negara ini yang sekarang kalau ngomong mengenai AHU, jadi sistem administrasi hukum kita, di mana kita bicara mengenai akte yang dari notaris kemudian didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Jadi
dirjennya, direktoratnya adalah Administrasi Hukum Umum AHU. Kedua akte ini baik dari kami di MLB maupun kelompok yang memegang akte sebelumnya ini sudah mendapat pernyataan dari Pak Dirjen AHU bahwa tidak akan dikeluarkan hingga keputusan pengadilan selesai. Nah, itu artinya bahwa status quo ini adalah status penggugat dan tergugat. Jadi tidak boleh sekarang ini seharusnya yang tergugat bergerak kemana-mana, tapi bergerak ke beberapa provinsi, kita tahu tentunya. Ya, di beberapa provinsi masuk disahkan kalau sesuai pilihannya nih. Pro Sampradaya pilihannya sudah pasti. Yang tidak pro langsung tidak disahkan. Itu kejadian di Sulawesi Utara misalnya. Jadi yang dipilih adalah masih ketua PAD sebelumnya yang lurus dan bagus dan dikehendaki umat di sana. Bagus sekali beliau memimpin. Lalu usulan dari sisi sebelah adalah mengganti beliau. Nah, tidak berhasil mengganti beliau. Nah, itu dia. Tidak disahkan lah. Kemudian tentu ada kejadian di Kalimantan Tengah. Kami mengucapkan selamat buat Pak Penyang, ya, salah satu tokoh Hindu Kaharingan yang juga ketua Majelis Tinggi Kaharingan di sana yang telah terpilih menggantikan Prof. Nyoman Sudiana, ketua PHDI sebelumnya yang sekarang tentu di kepengurusan PHDI Pusat, menggantikan. Kami menunggu keputusan dari kepengurusan sehingga kami keluarkan SK. Di sisi lain dibuat juga PHDI Provinsi Kalimantan Tengah katanya yang terpilih sudah ada katanya, tapi itu bukan urusan kita. Jadi kita akan tetap Pak Walter SP-nya akan kita berikan SK karena sudah menyelesaikan Lukes Sabu menggantikan Pak Prof. Nyoman, sehingga serah terima dari kepengurusan PHDI Provinsi Kalimantan Tengah sebelumnya akan diberikan kepada Pak Walter SP-nya yang sudah dipilih dalam Lukes Sabu sebelumnya. Provinsi-provinsi lain tentu akan kita selesaikan secara bertahap setelah Bali dan NTB. Tentu Jawa Barat juga ada kejadian lucu, Bapak Ibu Semeton Sami di Nusantara agar dengar juga artinya kejadian di Jawa Barat. Kami melihat ada surat yang sangat tegas dari Ketua PHDI Provinsi Jawa Barat, Dr. Made Widiade, yang meminta beberapa ketua PHDI kabupaten kota di Jawa Barat yang ingin melakukan Lukes Sabu luar biasa. Kalau ada ART yang manapun dari zaman dulu dilihat yang berlaku, yang manapun sampai sekarang berlaku, kalau ketua PHDI-nya masih ada, tidak melakukan atau tidak melakukan pelanggaran terhadap ADART yang ada, maka tidak bisa diadakan yang namanya Lukes Sabu luar biasa. Jadi jabatan itu harus kosong dulu. Jadi biar paham dengan ADART, jabatan ketua PHD itu harus kosong dulu. Kosongnya kenapa? Karena ketuanya tidak memenuhi syarat. Apa syarat yang tidak dipenuhi? Contoh, NTB itu adalah salah satu, di mana ketuanya menjadi tersangka atau ditetapkan tersangka. Maka itu ada di anggaran dasar rumah tangga, apa syarat-syarat untuk jadi ketua. Kalau sudah tercela dan sebagainya seperti jadi tersangka dalam kasus tersebut, maka dia tidak layak lagi. Maka kosonglah, maka lakukanlah Lukes Sabu luar biasa. Tapi kasus Jawa Barat berbeda. Dia nggak melanggar, siapa yang nggak melanggar? Mengikuti Mahasabu luar biasa. Mahasabu luar biasa sendiri adalah sebuah hal yang sah oleh ADART, jadi tidak melanggar. Nah, kalau kemudian dikatakan itu melanggar lalu dikeluarkanlah yang namanya pembekuan. Pembekuan itu yang melanggar ADART. Ini yang harus kita ketawa rame-rame, ya, bahwa pembekuan itulah yang melanggar ADART. Tidak ada pembekuan itu dalam ADART. Jadi kalau kita bicara mengenai ADART,
ya hormatilah sebagai sebuah aturan dari organisasi. Jadi tidak ada pembekuan itu. Itu sebabnya yang dibekukan itu sudah menulis surat juga, tidak mengakui yang membekukan dan tidak mengakui juga setelah itu. Kenapa? Karena rame-rame yang dibuat di Hotel The Sultan kemarin itu yang mengatakan Mahasabe adalah out of law. Bapak Ibu sudah jelas. Jadi pelaksanaannya itu di luar dari masa jabatan yang ada. Ingat, masa jabatan itu bukan tahun. Tahun itu simplifikasi masa jabatan. Jadi kalau dibilang Bupati Kabupaten A menjabat dari 2016, 2021. Bukan 31 Desember 2021. Jadi jangan itu dipakai acuan, tapi kapan dia dilantik itu adalah 5 tahunnya. Nah itulah yang terjadi di dalam kasus kita, PHDI kita itu dilantiknya tanggal 24 Oktober 2016, habis masa jabatannya 24 Oktober 2021. Kemudian tanpa disadari, kami sadari tentunya dan berdoa kepada leluhur semoga tidak lihat mereka, benar kebetulan tidak lihat, jadi berlanjutlah Mahasabe yang setelah demisioner, kami nyatakan demisioner dan juga tidak lagi memiliki legal formal sebagai pengurus Parisade. Sudah kita luar biasa, Mahasabe luar biasa lakukan demisioner mereka dan otomatis kebetulan juga terdemisioner oleh HDART yang mengangkat mereka di Surabaya. Saya ikut. Nah, jadi itu yang ada. Semeton itu update. Kalau terlalu panjang juga nanti tidak pas, tapi itu update dari kami. Video ini tujuannya adalah menggugah kembali para pejuang di Bali terutama. Silakan hubungi beberapa pejuang yang mengkoordinir pembentukan pemurnian PHDI di Bali. Ayo ikut ngayah. Dan ini adalah sebuah sejarah. Kalau dulu untuk meminta Semeton ikut ngayah di PHDI lebih banyak nggak mau. Sekarang ini beberapa minggu ini Pak Oyan Bagiarte, tentu Pak Dealit, Pak Brigjen Dealit Bidane selaku Ketua Sabuwalake yang berdomisili di Bali kebetulan yang menggerakkan ini sampai cukup kewalahan untuk menempatkan orang-orang yang ingin ngayah di PHDI. Ini yang top Bali sekarang ini. PHDI menjadi tempat ngayah selain tentu MDA dan sudah terjadi kolaborasi yang sangat bagus antara PHDI murni, bukan PHDI sebelumnya, PHDI murni dengan MDA. Sudah terjadi di setiap tingkatan. Tinggal nanti menurunkan sedikit lagi di kecamatan dan desa atau kelurahan. Maka PHDI dan MDA akan menjadi satu. Kenapa? Karena di Bali adat dan agama tidak bisa dipisahkan. Untuk itu Semeton yang ngayah di PHDI bersama-samalah dengan yang ngayah di MDA. Jangan memisahkan diri dan jangan ego itu. Jadi jangan seperti kemarin ini PHDI tidak dikenal jadinya oleh Semeton di Bali. Nah itu yang sekarang menjadi sejarah. Ini adalah titik kulminasi baliknya sebuah sejarah tentang PHDI di mana banyak sekali yang ingin ngayah ternyata. Dari dulu juga mungkin banyak yang ingin ngayah, tapi sengaja ke. Itu masalahnya. Jadi inilah yang harus kita bersihkan. Nah, menutup dari video saya hari ini yang cukup panjang adalah kembali ke ADART di mana di bab 10 pasal 23 anggaran rumah tangga kita bahwasanya PHDI terutama di Bali karena PHDI desa ada di Bali. Anggaran dasar yang dibuat dan dihasilkan oleh PHDI pusat hasil Mahasabe ini menyentuh sampai titik itu di mana pendirian PHDI, pemilihan pengurus PHDI di desa harus wajib dihadiri dan dipilih oleh perkumpulan pesemetonan seke gong, seke kidung, seke truna truni, seke santi
itulah yang memilih PHDI, ketua PHDI di desa. Tidak ada yang memilih yayasan katanya. Dari mana yayasan itu adanya kalau di desa? Yang ada kalau desa yayasan punya orang bule yang menyekolahkan anak-anak, atau yayasan sampradaya. Yayasan itu tidak ada di kita. Jadi inilah kegagalan ADART yang sebelumnya yang sudah kita robah, harus dihadiri oleh kalian Banjar, kalian desa adat, lalu seke trune-truni anak muda kita, seke kidung, seke santi, seke gong. Itulah yang menjadi umat di desa, bukan yayasan, bukan perkumpulan, bukan asram. Tidak ada. Itu saya tegaskan sekali lagi, ADART kita yang sudah kita selesaikan menyatakan hal demikian. Itu dari saya akan tutup malam ini. Dan Pramu Santi, Om Santi 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 Om. Maibe, maju terus.